Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyelami masa depan interaksi kita dengan teknologi ya. Jadi untuk judul video ini adalah Transformasi IMK 2025, Integrasi UI UX dan Ekosistem AR atau VR. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana kita mengetik di keyboard atau menyentuh layar, melainkan bagaimana kita hidup di dalam data itu sendiri. Nah, di tahun 2005 ini, batas antara dunia fisik dan dunia digital semakin kabur, menciptakan peluang bisnis dan tantangan desain yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi di pentolan ini sebelum masuk lebih dalam, kita lihat gambaran besarnya dulu. Laporan ini atau pada video ini merangkum pergeseran paradigma dari layar 2 dimensi menuju ruang spasial 3 dimensi. Inti dari transformasi ini adalah efisiensi. Kita akan melihat bagaimana desain yang cerdas bukan hanya soal estetika, tapi soal bagaimana teknologi memahami konteks manusia secara instan. Ringkasan hari ini mencakup metodologi desain terbaru, evolusi perangkat hingga analisis dampak ekonomi yang sangat masif di pasar global ini. Nah, pergeseran paradigma komputasi. Mengapa ini penting? Karena cara kita memproses informasi telah berubah. Dulu, komputer adalah alat yang kita datangi. Sekarang, komputer adalah lingkungan yang kita masuki. Nah, dimensi spasial berarti antar muka kini memiliki kedalaman. Selain itu, AR atau VR telah naik kelas dari sekedar alat hiburan atau gaming menjadi tulang punggung digital perusahaan. Nah, kita sedang membangun sistem empatik, sistem yang tidak hanya menunggu perintah, tapi secara proaktif merespon perilaku dan psikologi pengguna secara prediktif. Lalu ada tren utama UI UX dan AI 2025. Bicara soal tren 2025, kita tidak bisa lepas dari AI. AI bukan lagi sekedar chatbot di pojok layar. AI kini menjadi mesin di balik proaktif UX. Bayangkan sebuah antarmuka yang tahu apa yang ingin Anda lakukan sebelum Anda melakukannya. Berdasarkan data, 71% inisiatif teknologi saat ini fokus pada wawasan prediktif. Tujuannya satu, menghilangkan friksi. Kita ingin interaksi semulus mungkin, seolah-olah teknologi itu tidak ada di sana, namun fungsinya terpenuhi dengan sempurna. Lalu ambient customization. Salah satu konsep paling menarik adalah ambient customization. Ini adalah tentang komputasi tanpa batas. Sistem masa depan tidak memiliki tata letak statis. Jika Anda berada di ruangan yang gelap, antar muka akan menyesuaikan bacaannya secara otomatis. Jika Anda sedang berdiri, menu akan muncul di ketinggian mata Anda. Ruang fisik di sekitar Anda adalah kanvasnya. Ini adalah bentuk tertinggi dari adaptivitas, di mana teknologi tunduk pada lingkungan fisik pengguna, bukan sebaliknya. Arsitektur desain spasial. Nah, sekarang mari kita bedah bagaimana kita membangun dunia ini secara teknis. Kita masuk ke bagian arsitektur desain spasial. Di sini kita akan mempelajari
prinsip-prinsip navigasi dalam ruang 3D. Bagaimana cara kita meletakkan tombol di udara agar tangan tidak cepat lelah. Bagaimana mata kita memproses informasi yang melayang di depan kita. Mari kita lihat lapisan-lapisan utamanya. Oke, ada 3 lapisan antarmuka spasial. Nah, dalam desain spasial kita membagi dunia menjadi 3 lapisan. Yang pertama, foreground. Ini untuk hal-hal kritis seperti notifikasi darurat yang harus segera direspons. Yang kedua, midground. Ini adalah ruang kerja utama Anda, tempat Anda memanipulasi data atau alat kerja. Dan yang ketiga adalah background. Lapisan ini memberikan konteks visual tanpa mengganggu fokus Anda. Pembagian ini krusial untuk mencegah pengguna merasa kewalahan atau overwhelmed oleh terlalu banyak informasi yang muncul sekaligus. Oke, di sini metodologi implementasi 2025. Mohon maaf untuk tabelnya mungkin ya agak kurang rapi ya, mungkin, tapi masih bisa dilihat. Bagaimana kita menerapkannya? Nah, kita menggunakan beberapa teknik kunci. Ada bento box layout untuk merapikan informasi dalam grid yang teratur. Ada post neoformism yang menggunakan bayangan dan tekstur untuk memberikan kesan bahwa benda digital itu benar-benar bisa disentuh. Yang paling penting adalah interaksi multimodal, penggabungan antara gerakan tangan, ya, lirikan mata, dan suara. Kita juga memperkenalkan silent login menggunakan biometrik iris untuk memastikan keamanan tanpa perlu mengetik kata sandi yang rumit. Nah, kita ke fondasi historis dan kognitif. Untuk memahami kemana kita pergi, kita harus tahu dari mana kita berasal. Bagian ini akan membahas akar sejarah IMK. Teknologi yang kita anggap ajaib hari ini sebenarnya memiliki perjalanan panjang selama lebih dari 50 tahun. Pemahaman sejarah ini membantu kita menghargai betapa pesatnya kemajuan ekonomi dan kemampuan kognitif sistem yang kita miliki saat ini. Oke, evolusi perangkat IMK. Perjalanan ini dimulai pada 1968 dengan Sword of Damocles, headset pertama yang sangat berat hingga harus digantung di langit-langit. Nah, lalu kita mengenal video voice di tahun 70-an yang memelopori interaksi tanpa alat. Lompatan besar terjadi di 2012 dengan Oculus Rift yang membawa VR ke ranah konsumen. Dan puncaknya di 2024 sampai 2025 ini dengan perangkat seperti Apple Vision Pro yang beberapa bulan kemarin sempat viral ya teman-teman. Nah, kita itu telah berpindah dari alat yang kaku menuju ekosistem spasial yang sepenuhnya terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Oke, analisis komparatif IR dan VR. Seringkali orang bingung antara IR dan VR. Di sini kita pertegas bedanya secara strategis. Yang pertama, IR. IR atau Augmented Reality bersifat non-obstruktif.
ia mendapatkan informasi ke dunia nyata tanpa ke dunia nyata Anda tanpa menutupinya. Fokusnya adalah spatial audio dan bantuan visual ringan. Sedangkan VR atau virtual reality adalah tentang total immersion. Nah, di VR kita menggunakan diegetic UI. Artinya, menu dan tombol adalah bagian dari cerita atau lingkungan itu sendiri, bukan sekedar tempelan di layar. Nah, di sini ada ergonomi dan reduksi kesalahan. Poin paling krusial bagi bisnis ini adalah desain yang baik menyelamatkan nyawa dan uang. Nah, dengan UI UX yang dioptimalkan, kita bisa mengurangi kesalahan operasional hingga 70%. Mengapa? Karena kita mengurangi cognitive overload atau beban pikiran. Jika sistem sulit digunakan, orang akan stres dan membuat kesalahan. Dengan efisiensi waktu yang hingga 60%, teknologi ini bukan lagi kemewahan, tapi investasi untuk keselamatan dan produktivitas. Oke, lalu ada metrik kinerja sistem industri. Nah, mari kita lihat datanya dalam tabel ini. Di lingkungan yang kritis seperti kilang minyak atau ruang operasi bedah, perbedaan antara sistem konvensional dan sistem imersif sangat mencolok. Kita melihat penurunan insiden kesalahan yang drastis dan peningkatan kesadaran situasional. Pengguna tidak lagi harus menebak-nebak data. Data tersebut tersaji tepat di depan mata mereka pada saat yang tepat. Oke, kita ke analisis ekonomi dan pasar. Jadi teknologi sahabat apapun tidak akan bertahan jika tidak ada nilai ekonominya. Di bagian ini kita akan melihat angka-angka di balik industri ini. Kita akan melihat bagaimana komputasi spasial bertransformasi menjadi pasar bernilai miliaran dolar yang akan mengubah cara kita berbelanja dan bekerja secara global. Oke. Proyeksi pasar spasial global. Nah, teman-teman bisa lihat grafik pertumbuhan ini. Dari 15,9 ya, 15,9 miliar USD di tahun 2024 pasar ini diprediksi melonjak ke hampir 40 miliar USD sebelum akhir dekade ini. Tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR untuk ekosistem komputasi spasial mencapai 33%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia sedang memindahkan anggaran mereka dari perkembangan aplikasi web tradisional menuju pengalaman spasial 3D. Ya. Adopsi regional dan tenaga kerja. Nah, pasar Eropa memimpin dengan nilai puluhan juta dolar. Namun yang lebih menarik adalah dampaknya pada lapangan pekerja. Ya, diperkirakan akan ada lebih dari 400.000 pekerjaan baru terkait IR atau VR di negara maju seperti Inggris dan Jerman pada 2030. Ini bukan hanya soal teknisi, tapi juga desainer pengalaman, psikologi kognitif,
dan arsitek data 3D. Pengiriman panel display pun terus meningkat, menandakan suplai perangkat keras yang semakin masif. Oke. Nah, ini contohnya inovasi retail seperti di IKEA sama Sephora. Contoh nyata, mari kita lihat ke IKEA Place. Mereka memungkinkan pelanggan menaruh fitur di rumah mereka secara digital sebelum membeli. Hasilnya, rasio pengembalian barang turun drastis. Ya, begitu juga Sephora dengan fitur coba kosmetik virtualnya. Mereka menggunakan pengenalan wajah tingkat lanjut untuk memastikan warna lipstick yang muncul di layar sama persis dengan aslinya. Aduh. Ya, ini adalah contoh bagaimana teknologi IMK meningkatkan loyalitas merek dan konversi penjualan. Nah, kita masuki tren lokal atau konteksnya Indonesia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita melihat adopsi besar di sektor properti ya. Nah, calon pembeli rumah tidak perlu lagi datang ke lokasi. Cukup gunakan showroom virtual di sektor e-commerce ya, seperti live commerce (ER) mulai menjadi tren, terutama untuk kategori fashion dan kecantikan. Di era industri 5.0, Indonesia sedang bersiap menggantikan layar konvensional dengan pengalaman yang lebih interaktif dan personal bagi konsumen lokal kita. Namun di sisi lain ada tantangan dan masalah biologis ya. Nah, kita harus jujur tentang tantangannya, yaitu adalah cyber sickness. Rasa mual yang muncul karena ketidaksesuaian antara apa yang dilihat mata dan apa yang dirasakan tubuh. Selain itu, biaya inisiasi atau CAPEX atau CAPEX masih sangat tinggi untuk perangkat kelas atas. Yang terakhir, masalah privasi ya, dengan teknologi pelacakan mata dan sensor biometrik, perlindungan data geospasial menjadi sangat krusial agar informasi pribadi pengguna tidak disalahgunakan ya. Oke, ternyata udah selesai ya. Oke, sebagai penutup, transformasi IMK menuju dunia spasial bukan lagi sekedar tren futuristik, melainkan sebuah kebutuhan strategis ya. Perusahaan yang mengadopsi ini lebih awal kan memiliki keunggulan ya, keunggulan kompetitif yang tak tertandingi. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman karena udah melihat video ini dari sampai akhir ya. Nah, ya mungkin dari sini saja untuk video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.